Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah doa malam kita. Mari kita awali dengan doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Kau mengizinkan kembali kami masuk ke hadirat-Mu. Tuhan, dengan pujian dan penyembahan, pimpin dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya. Seberapa kami yang ada, seberapa juga saudara seiman kami, Tuhan, yang bersama-sama menyaksikan atau bersekutu lewat streaming, kami percaya Engkau memberkati kami. Terima kasih, kami hendak memuji menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri puji, beri hormat. Kita persembahkan pujian ini ke hadirat-Nya. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, kudus dan mulia nama-Mu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia nama-Mu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Beri puji, haleluya, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa, berkuasa mulia, mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Katakan bersama. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia
kami mengasihi. Kita naikkan pujian ini dan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Allah Bapa, kami mengasihi-Mu. Yesus Kristus, Tuhan yang kudus, ada di sini. Masuk hadirat-Mu yang suci, berhiaskan kekudusan dan jua pujian. Kita datang melayani Sang Raja yang Maha Suci, yang telah bertahta di surga.
Mari kita bawa hati kita, kata-kata kasih kita kepada Tuhan dengan pujian betapa ku mengasihimu. Silakan duduk kembali. Mari kita belajar mengasihi Dia dengan pujian ini. Betapa ku mengasihimu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa ku yakin akan janji-Mu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku, ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Betapa ku mengasihimu Yesus, betapa ku mengasihimu Yesus. Hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa ku yakin akan janji-Mu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku, ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku, ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau menyembuhkanku. Haleluya, 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 haleluya.
minta Yohanes berdoa untuk firman Tuhan. Bapak, kami ucap syukur buat kesempatan malam hari ini kami boleh menghampiri wajah-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kau memberkati setiap kami untuk kami boleh mencari wajah Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang ditabur boleh menjadikan kekuatan bagi setiap kami, terutama di masa pandemi ini. Kami terus untuk selalu mengandalkan Tuhan. Terima kasih. Berkati firman Tuhan pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, kita akan kembali kepada firman kebenaran. Saya akan memberikan tema, adakah sesuatu yang mustahil untukku? Peroleh di dalam Kejadian 18 ayat yang ke-14. Demikian juga Yeremia 32 ayat yang ke-27. Saudara, dikatakan sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Dikatakan, dan adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Saudara, ayat ini diberikan ketika Abram dan Sarah mempunyai masalah tidak bisa mengandung atau melahirkan, bahkan melahirkan anak. Saudara, waktu itu ada kunjungan malaikat yang mengatakan tahun depan engkau akan memperoleh anak. Tapi bagi Sarah, saudara, itu keadaan, apalagi usianya dia, itu permasalahannya, saudara. Dan kita melihat ketika permasalahan ini Tuhan menampakkan diri kepada dia, justru Tuhan mulai katakan bahwa adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Saudara, mari kita belajar bagaimana untuk mengalami Tuhan dalam hidup kita, yaitu dengan membuang ganjelan-ganjelan ini. Karena kita sendiri bisa menjadi penghalang bagi Tuhan bekerja secara luar biasa. Itu masalah, saudara. Jadi sebetulnya masalah tidak bisa punya anak itu bukan masalah. Tetapi ketika Tuhan mau tunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil, nah masalah itu muncul jadi ganjelan. Saudara, coba kalau kita renungkan Naaman. Naaman itu kita peroleh dalam 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-10, Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Ayat yang ke-11 mengatakan, tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya ke atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian ia menyembuhkan sakit kustaku. Saudara, kalau kita melihat ayat yang ke-12 mengatakan, bukankah Abana dan par-par sungai-sungai Damsyik lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Saudara, ketika Naaman datang ke Israel, ini negara musuh loh, saudara. Sehingga rajanya saja mengoyakkan pakaian dan mengatakan, apakah aku ini Allah disuruh menyembuhkan? Ini pasti cari gara-gara. Dan Nabi Elisa tahu, suruh orang tua datang menghadap aku. Dan ketika dia menghadap, saudara tahu mujizat Tuhan itu sudah terjadi. Terjadinya bagaimana? Bisa saja, saudara, orang ini masuk ke negara musuh dan ketemu dengan Elisa. Padahal itu tidak mudah loh, saudara. Hanya karena apa? Tuhan menopang satu budak, yaitu hamba dari istri Naaman yang mengatakan, seandainya kamu menghadap nabi di Israel, pasti kamu sembuh. Hanya karena perkataan itu loh, saudara, Tuhan membukakan jalan luar biasa. Karena apa? Memang bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Sekalipun negeri musuh, saudara, tetap kalau engkau punya pengharapan kepada Allah, Allah akan membukakan jalan. Namun saudara, kita lihat permasalahannya bukan masalah kusta. Permasalahannya justru ketika apa? Naaman berkata, setidak-tidaknya dia keluar lalu memanggil Tuhan Allahnya, lalu menggoyang-goyangkan tangan di tempat kustaku, lalu aku menjadi tahir. Itu masalah loh, saudara, yang membuat nyaris Naaman tidak melihat mujizat Tuhan. Karena sebetulnya bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Tuhan sudah tunjukkan caranya bagaimana. Mandi di sungai 7 kali. Sungainya mana? Yordan. Waduh,
panas hati dia, saudara. Karena dia pikir apa? Abana dan Parpar itu sungai-sungai Damsyik yang bagus sekali, bersih, dan dia bisa mandi di situ dan tahir. Saudara, sekali lagi ringkas cerita. Masalah yang sesungguhnya adalah pola berpikir Naaman. Karena apa? Keangkuhan hidupnya. Kenapa saya katakan keangkuhan hidup? Dia ini kepengen Nabi itu keluar yang setidak-tidaknya ketemu dia, menghormati dia. Karena Naaman pun menghormati Nabi ini loh, saudara. Dengan membawa keledai, dan itu isinya harta benda emas dan perak dan semua kekayaannya dibawa. Karena apa? Dia pikir dia bisa bayar kok. Saudara, keangkuhannya di situ. Nah, Tuhan itu mau, saudara dan saya melihat mujizatnya tanpa rintangan-rintangan ini. Karena ini bisa menjadi masalah, tidak bisa melihat mujizat Tuhan. Saudara, dan paling luar biasa ketika apa? Ketika hamba-hambanya mengatakan, Tuhan, seandainya Nabi itu menyuruh yang sulit, pasti Tuhan melakukan kan? Apalagi yang ini kan gampang. Itu saya bilang, nasihat yang luar biasa. Sehingga apa? Mau tidak mau, dengan gusar loh, dengan panas hati, saudara, dia terjun juga di sungai Yordan. Saudara, saya pikir gini, Tuhan itu adil. Ketika dia mau terjun, mujizat pun terjadi. Saudara, jadi masalah yang sesungguhnya itu bukannya Allah tidak bisa melakukan mujizat, tetapi ada kendala-kendala yang dibuat oleh orang itu. Saudara, kalau kita ini tidak bisa melihat secara akil balik, ya, secara dari sudut pandang rohani Tuhan, kita tidak akan pernah melihat kemuliaan Tuhan. Karena apa? Kita sudah jelas-jelas menemui bahasa yang katakan, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Sementara, saudara, kenyataannya sampai hari ini tidak pernah mengalami mujizat. Kenapa? Problem yang terbesar adalah kubu-kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia, sehingga kita tidak bisa mengenal siapa Allah yang sesungguhnya. Allah yang memerdekakan. Cara Allah memerdekakan itu dengan apa? Merobohkan semua benteng-benteng, terutama keangkuhan. Saudara, saya waktu melihat ini saya bilang, terima kasih Tuhan. Sekarang saya dibuat lebih jelas lagi melihat bahwa kalau Naaman tidak dirobohkan keangkuhan, dia tidak akan pernah menemukan Tuhan berfirman, maka semuanya jadi. Saudara, ini yang pertama saya bilang, Naaman ini yang harus dirobohkan adalah keangkuhan atau kubu-kubu yang menolak pengenalan akan Allah. Saudara, bagaimana mengenal Allah? Sederhana, turuti perintahnya. Sebagai orang yang dikatakan penurut-penurut. Contohnya apa, saudara? Elisa 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. Peristiwa Elisa dengan pelayannya. 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. Yang berkata demikian. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Coba kita lanjutkan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, saya melihat peristiwa ini juga lagi sekali. Pelayan ini nurut, penurut. Jadi kalau yang pertama kita tahu benteng-benteng harus dirobohkan, terutama keangkuhan. Saudara, karena itu ada di 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Saya baca saja sepintas. 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudara, sekali lagi, selidiki apakah ada kubu-kubu dalam hidup kita yang harus dirubuhkan dan ditawan, ditaklukkan di kaki Kristus.
Kristus, karena Kristus harus tetap di surga sampai semua musuh-musuhnya ditaruh di bawah kakinya. Saudara, dan kalau betul-betul saudara jangan pernah segan-segan. Mungkin ada di bagian hidup kita, pikiran kita, tawan saudara, taklukkan di kaki Tuhan, supaya saudara dan saya membangun iman kita. Dan ketika kita membangun iman kita, apa saja yang dikatakan Tuhan pasti kita turuti, maka sesuatu terjadi. Saudara, pelayan ini nurut, dan ketika pelayan nurut, 20 roti bisa memberi 100 makan. Itu sesuatu yang ajaib. Saudara, kalau saya menambahkan kesaksian, setiap hari Rabu di tempat ini itu menyiapkan makanan untuk dibagi-bagi ke kota dari waktu ke waktu. Nah, bagian kantin ini saudara, kalau masak saya sudah anjurkan paling tidak 1 orang tuh 1 on, paling tidak, karena bikinnya itu 60 bungkus sampai 70 bungkus. Tapi yang ajaib sampai hari ini, sampai saya tuh hampir gak percaya saudara, itu nasinya pasti tuh 1 orang banyak. Saudara, 3 kilo cukup untuk 70 orang, itu hampir gak terpercaya. Nah, saya lihat saudara, kalau memang ini bagi orang yang semua serba logika itu tidak masuk akal. Tapi bagi orang yang bekerja saudara, dia cuek-cuek aja, pokoknya saya kerjakan, pokoknya ini 60, yang ada sisanya 10 orang makan hampir 70 setiap hari Rabu. Lu kenapa nggak 50? Lah cukup kok 30. Saudara, ini tidak masuk akal. Tetapi itu yang terjadi, dia bilang buktinya hampir 70 selalu selesai. Saudara, saya bilang, oh gitu ya. Ya sudahlah, itu urusan Tuhan. Saudara lihat, ketika kita mau hitung-hitungan, saudara, tetap dia berjanji semua harus makan dan ada sisa. Ada sisa. Saudara, saya bilang, Tuhan, Engkau luar biasa. Sudah, hari ini jangan hitung-hitungan sama Tuhan, saudara. Kasat mata itu, ini tidak cukup. Saudara, kalau memberi perpuluhan, saudara, maka saudara melihat, apa aku cukup? Buktinya masih lebih kan? Itu Tuhan. Saudara, buktinya masih lebih. Bagaimana kok bisa ini? Gak ada orang yang tahu, tapi yang pasti makan dan pasti ada sisa. Itu firman Tuhan. Saudara mau percaya firman Tuhan? Atau saudara mau bilang, enggak cukup? Nah, itu betul-betul terjadi loh saudara. Karena perkataanmu ngomong enggak cukup, ya enggak cukup benar. Tapi kalau kau katakan, ya sudah, ini namanya penurut-penurut. Ada ayatnya saudara. Penurut-penurut itu digambarkan seperti apa gitu saudara. Saya akan melihatnya di dalam Ibrani 6 ayat 12. Ibrani 6 ayat 12 mengatakan begini, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Saudara, harus hidup dalam penurut-penurut. Kalau enggak, kita ya sama aja dengan banyak orang. Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Tapi buktinya saya tidak mengalami mujizat. Karena apa? Permasalahan ada di dalam hidupmu. Kalau tadi kita melihat kubu-kubu yang dibangun keangkuhan dengan menolak pengenalan akan Allah. Yang kedua, tidak nurut. Nah, sekarang bagian yang ketiga, saudara. Kita melihat contoh ya. Ini kisah seorang istri para nabi. Jelas ini masalah seorang janda. Tapi Alkitab tidak menulis janda. Ini yang ajaib, saudara. Coba kita lihat ya, 2 Raja-Raja 4 ayat pertama. 2 Raja-Raja 4 ayat pertama. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan, tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuanmu itu, hambamu ini tidak mempunyai suatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Saudara, saya tidak perpanjang, perjelas saya juga tidak membedah ini ya. Saudara, tapi saya ingin katakan begini. Perempuan ini saudara punya satu jaminan, yaitu suaminya hidup takut akan Tuhan. Selesai saudara. Lalu berikutnya, ini harus berbuat apa? Ini loh, saya nih dalam masalah yang besar. Nah, sekarang ganti, Nabi ini tanya. Nah, sekarang kamu sebut, kamu tuh punya apa di rumahmu? Tolong kamu sebutkan.
Saudara, dia mau menyebutkan. Ini orang yang jujur, saudara. Mari kita belajar. Percayalah firman Tuhan, saudara. Di Mazmur 128, suami yang takut akan Tuhan, itu kesejahteraan rumah tangganya tetap terjamin. Saudara, tidak ada yang lain. Dia akan melihat istrinya tumbuh seperti pohon anggur, anak-anaknya seperti pohon zaitun, di meja makan. Kesejahteraannya terjamin. Saudara, ketika saya melihat peristiwa ini, saya bilang gini, Tuhan, satu poin yang dibuat wanita ini adalah dia bercerita bahwa ada sebuah buli-buli berisi minyak. Ringkas cerita, kamu pinjem buli-buli kosong dari manapun, masukkan dalam kamar dan mulai tuang. Ringkas cerita, saudara. Istri ini katakan begini, cepat dekatkan lagi, dekatkan lagi, dekatkan lagi, dekatkan lagi terus. Tiba-tiba anaknya bilang, sudah tidak ada lagi bejana yang kosong. Berhenti di situ. Dan ayat terakhir, saudara, dia datang kepada Nabi ini, sudah, sekarang minyaknya penuh semua, sudah terjadi. Ya sudah, sekarang kamu jual, bayar hutang, dan hiduplah dari sisanya. Kalimat itu menunjukkan bahwa istri Nabi ini meminjam sebanyak-banyaknya buli-buli, sampai lebih. Nah, masalah yang sesungguhnya kalau dia tidak meminjam banyak buli-buli, saudara, itu problemnya apa? Masih banyak. Kurang. Saudara, ingat, Tuhan itu sudah sediakan banyak mujizat. Karena bagi Tuhan katakan, adakah yang mustahil bagiku? Nah, yang menjadi kendala itu sebetulnya adalah perjalanan iman itu sendiri. Nah, hari ini saudara dan saya yakin kita semua pengen mengalami Tuhan. Nah, kalau kita mengalami Tuhan, ingat, jangan lamban, jadilah penurut-penurut, sabarlah, karena engkau akan memperoleh bagian iman yang telah dijanjikan itu. Nah, orang yang takut akan Tuhan, saudara, saya mau tambahkan ini penting sekali bagaimana orang yang takut akan Tuhan. Amsal pasal yang ke-14 ayat 26 dan 27. Saudara, kita pikir orang yang takut akan Tuhan itu hikmatnya luar biasa, pengertiannya, pengetahuannya baik. Tetapi kalau tidak mengalami mujizat, buat apa, saudara? Kalau cuma hanya pengalaman seperti itu. Kita lihat ada satu janji yang luar biasa. Amsal 14 ayat 26 dan 27. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Itu sebabnya sekalipun Nabi ini sudah meninggal, tetap jaminannya anak-anaknya dalam ketentraman yang besar. Dan takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Saudara, kenapa saya katakan begini semua? Karena saya ingin mengakhiri dengan satu ayat Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Coba kita melihat. Saudara, ayat ini menjadi satu kesimpulan tersendiri. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 yang berkata demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa. Jadi mau tidak mau, beban, dosa, kemudian tidak nurut, belum lagi kesaksian hidupnya tidak benar, belum lagi kubu-kubu keangkuhan yang dibuat, saudara, itu ternyata menjadi penghalang-penghalang untuk melihat mujizat Tuhan. Saudara, sekali lagi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Juga bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Tetapi yang menjadi permasalahan itu bukan masalahnya, tetapi proses di mana kita boleh melihat jamahan Tuhan atas hidup kita dari apa? Ketidakpercayaan, ragu-ragu, bimbang, tidak sepenuh dalam mengikut Tuhan, melihat Tuhan itu bisa atau tidak. Soalnya orang-orang seperti ini angkuh. Tuhan tidak akan mewariskan kerajaan kepada orang-orang kecuali dia betul-betul merupakan orang-orang yang ditahirkan dari manusia lamanya, karakter-karakter yang tidak baik, dan dia menjadi ahli waris seperti kirbat yang baru menampung anggur yang baru. Saudara, saya bersuka cita karena sedikit renungan ini tiba-tiba mencelikkan saya. Saudara, banyak orang ingin mujizat,
Banyak orang ingin melihat kuasa Tuhan, tetapi hidupnya tidak siap untuk menampung sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Sebaliknya, saudara, orang yang percaya mujizat itu biasa, saudara. Karena apa? Itu selalu ada di dalam hidupnya. Seperti Paulus katakan, tepat. Dia minta 3 kali supaya duri itu dicabut dari hidupnya. Tetapi justru Tuhan bilang apa, saudara? Cukup kasih karuniaku. Karena ketika kamu lemah, kuasaku bekerja sempurna. Itu sebabnya permasalahan bukan menjadi penghalang bagi kita mengenal Allah. Justru sebaliknya, permasalahan membuat kita melihat kemuliaan Tuhan luar biasa. Mari kita berdoa. Saya minta tim musik maju ke depan. Saya minta para singer juga maju ke depan. Kita akan naikkan satu pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita naikkan pujian ini dan kita tetap bersyukur kepada Dia. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dipulihkannya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur. Satu kali Yesus katakan, mari kau yang mempunyai beban berat dan tanggungan, datang kepadaku, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bahkan ayat yang lama katakan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan dibuat putih seperti salju. Bawalah kata-kata penyesalanmu. Dia yang adil memberi dirinya untuk memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga, supaya kita mengalami apa yang disebut mustahil. Tidak ada yang mustahil juga bagi orang-orang percaya. Saat ini katakan, di dalam nama Yesus Kristus, aku minta pengampunan, aku minta pendamaian, aku minta kelegaan, dan aku percaya bilur-bilur Tuhan sedang menyembuhkan aku saat ini. Bilur-bilur Tuhan sudah menyembuhkan aku, melepaskan aku, memulihkan aku. Kuasanya bekerja, dan di dalam nama Yesus Kristus tidak ada yang mustahil. Percayalah, ketika engkau mengangkat tanganmu, urapan Tuhan turun dalam hidupmu, dan apapun yang sedang engkau doakan, sesuatu terjadi. Karena memang bagi Tuhan, Tuhan akan bubuhkan firman iman di dalam mulut kita, dan ketika kita perkatakan, sesuatu tercipta. Katakan bersama-sama, di dalam nama Yesus, usahaku diberkati. Dalam nama Yesus Kristus, permasalahan-permasalahan itu dibukakan jalan, dan Tuhan jawaban. Bahkan berkat-berkat itu double porsi sedang turun dalam hidupmu. Anak-anakmu diberikan kepandaian, diberikan hikmat akal budi, diberikan masa
depan yang dari Tuhan, diberikan jodoh yang dari Tuhan. Tuhan sedang memberkati, Tuhan sedang membuat satu terobosan yang manusia tidak bisa mengerti, tapi semua sudah disediakan. Karena Tuhan katakan, adakah sesuatu apapun yang mustahil bagiku? Percayalah, Tuhan beri yang terbaik bagi anak-anaknya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita terima. Dalam nama Yesus Kristus kita terima. Ya, saya minta yang berkesiapaan maju ke depan. Terima kasih Tuhan, Kau mendengar doa kami. Apa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa Israel. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa Israel. Kesejahteraan turun, pertobatan turun di bangsa Israel, untuk mereka boleh mengenal Allah yang dahsyat di dalam hidupnya. Kami percaya Engkau juga mencintai bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, Engkau menyertai bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia juga boleh dipulihkan, baik ekonominya, baik politiknya, baik kondisi semuanya, keamanannya boleh kondisi Tuhan. Dan kami percaya Bapa, Engkau mengasihi bangsa Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa untuk kota kami, kota Kediri. Kami percaya Tuhan, kota Kediri adalah perlindungan-Mu. Apapun yang ada di dalam kota Kediri, Kau mengetahuinya. Dan kami percaya Kau memberikan damai sejahtera, sukacita-Mu buat kota Kediri ini Tuhan. Terutama untuk pemerintahan yang mereka menjalankan kebijakan-kebijakan, agar apapun yang dilakukan dengan kebijakan ini boleh memberi yang terbaik buat hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa juga untuk lingkungan di mana kami beribadah, berkat-Mu turun atas setiap mereka, sehingga mereka juga merasakan damai sejahtera yang daripada mereka boleh melihat Engkau ada di lingkungan ini Tuhan, memberkati setiap mereka. Tuhan, kami berdoa juga untuk setiap jemaat yang mereka ada dalam kondisi yang kurang sehat. Kami percaya Engkau penyembuh setiap anak-anak-Mu Tuhan, karena Kau sudah menanggungnya 2000 tahun yang lalu. Kami percaya dengan bilu-bilu-Mu Kau sudah menanggung segala penyakit-penyakit. Oleh karena itu kami percaya setiap jemaat yang mereka percaya di dalam Kau, mereka menerima janji itu dalam hidupnya dan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan, buat jemaat juga yang mengalami kondisi kesulitan dalam ekonomi Tuhan, terutama dalam waktu sekarang ini Tuhan, kami percaya Kau bukakan jalan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau yang berjalan bersama dengan mereka, menyertai setiap mereka, menuntun, dan setiap mereka boleh menerima satu lawatan, mereka boleh menerima satu terobosan dalam ekonomi mereka Tuhan, juga dalam keluarga mereka Tuhan. Kami percaya Kau menjaga setiap mereka, agar setiap keluarga di dalam jemaat ini boleh menjadi keluarga yang sakinah, di mana Engkau Tuhan yang memerintah dalam keluarga mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa juga untuk jemaat yang sedang melakukan bepergian keluar kota, baik pekerjaan, baik melakukan segala sesuatu Tuhan. Kami percaya Tuhan pribadi Kau tetap menyertai mereka, kemana mereka keluar dari Kediri dan sampai mereka kembali ke Kediri, semua ada dalam anugerah-Mu, dalam kekuatan yang dari-Mu. Kami percayakan semua doa-doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bukan perkara yang dahsyat bagi anak-anak-Mu di tempat ini. Berdoa juga untuk keuangan gereja Tuhan. Kau juga, kami percaya Tuhan, Kau akan membuka tingkap-tingkap langit-Mu. Kau akan memberkati setiap apa yang dikerjakan oleh jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Mereka menjadi pengelola-pengelola untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berdoa juga untuk bagi izin gereja yang sedang diurus hari ini Tuhan. Bapa, biarlah Engkau juga menjamah setiap pemimpin-pemimpin, aparat-aparat pemerintah yang berwenang mengeluarkan izin gereja Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau menjamah mereka saat ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami akan melihat pekerjaan tangan-Mu, kami akan melihat perbuatan-Mu yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap doa-doa kami di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang mengucap syukur. Kita naikkan pujian El Shaddai. Ya besar, ya
yang telah menyertai dari awal, pertengahan sampai kepada akhirnya. Kau memberkati kami. Itu sebabnya ini keyakinan kami, tidak pernah Engkau menyuruh kami datang mendekat kepadamu dengan sia-sia. Kami boleh menerima berkat mengalir dari tahta Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang terus menyempurnakan doa kami. Dengan mata hati, dengan iman kami terima dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tak mungkin menjadi mungkin. Kasih karunia Tuhan menyertai kami mulai sekarang sampai Maranatha, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Shalom.